Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Neni Desriani SMSCAK, sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini kami kelompok satu akan mempresentasikan hasil penerapan metode perhitungan dan akumulasi biaya berdasarkan proses atau proses costing pada UMKM. Next, UMKM, UMKM, UMKM yang kami terapkan yaitu pada Depo Laundry 2 dengan bidang usaha jasa laundry yang berada di Kemiling dengan jenis lainnya berbagai laundry memiliki visi yaitu menjadi layanan laundry terkemuka dengan reputasi unggul dalam kualitas, keandalan, dan pelayanan pelanggan yang luar biasa. Dan salah satu misinya itu memberikan layanan laundry berkualitas tinggi dengan hasil bersih, rapi, dan terawat. Next. Tujuan utama dalam penerapan metode perhitungan dan akumulasi biaya berdasarkan proses ini yaitu untuk mengakumulasi biaya produksi secara sistematis pada setiap tahap proses agar UMKM dapat mengetahui biaya per unit secara akurat. Tujuannya salah satu itu menentukan HPP per kilogram atau per unit jasa secara tepat, mengidentifikasi proses yang paling boros atau paling efisien sehingga pengendalian biaya lebih terarah, menyediakan informasi biaya yang transparan untuk dasar penetapan harga yang wajar dan pengambilan keputusan manajerial, dan membantu UMKM melakukan perencanaan, evaluasi, dan proyeksi biaya berdasarkan volume produksi aktual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah metode yang digunakan atau diterapkan pada UMKM Development 2, di mana menggunakan price costing, karena price produksinya ini bersifatnya berulang dan berurutan, sehingga biayanya dapat dikumpulkan berdasarkan departemen. Metode yang dijalankan yang pertama yaitu pengumpulan biaya proses untuk bahan baku, BTK, dan BOP. Yang kedua, hitungan ekuivalen unit atau untuk menangani WIP. Yang ketiga, penentuan biaya per unit per proses. Dan keempat, penggabungan total biaya proses menjadi biaya PKG, laundry sebagai dasar perhitungan HPP dan harga jual. Next. Selanjutnya adalah price costing, yaitu salah satu metode akumulasi biaya produksi yang digunakan untuk menghitung HPP pada perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa secara massal berulang dan homogen. Proses, proses costing juga adalah metode pembenahan biaya di mana struktur biaya produksi dikumpulkan dan dialokasikan berdasarkan proses atau departemen. Tiap departemen atau tahapan produksi akan mengakumulasi biaya bahan baku, BTKL, dan BOP, yang kemudian dihitung untuk memperoleh biaya produksi per unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat beberapa penerapan proses costing bagi depo laundry 2, yaitu pertama penentuan harga pokok, yaitu dengan mengalokasikan biaya berdasarkan proses yang terjadi. Jadi PMKM dapat mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan pada setiap tahapannya. Selanjutnya yang kedua, evaluasi efisiensi, yaitu memungkinkan UMKM untuk mengidentifikasi proses mana yang paling banyak menyerap biaya, sehingga dapat melakukan evaluasi dan efisiensi. Yang ketiga ada kontrol biaya, yaitu untuk mengetahui struktur biaya per proses. Jadi pemilik dapat melakukan pengendalian biaya secara lebih terarah. Dan yang keempat, meningkatkan transparansi, yaitu mengenai informasi biaya yang rinci dan sistematis untuk membantu pemilik mengambil keputusan. Selanjutnya yang terakhir, kemudian dalam perhitungan, untuk menghitung secara konsisten per unit proses. Jadi UMKM dapat memproyeksikan kebutuhan biaya di masa depan untuk volume laundry yang masuk. Next. Selanjutnya sistem akumulasi biaya yang dipakai saat ini yaitu ada tiga. Yang pertama direct material, yang dimana meliputi deterjen, pewangi, softener, plastik, kemasan, dan biaya pendukung lainnya. Saat ini pencatatan juga dilakukan dengan mencatat total pembelian bahan setiap kali pemilik melakukan pengadaan. Dan yang kedua terdapat direct labor, yaitu dicatat dalam bentuk upah harian atau mingguan yang diberikan kepada pegawai laundry. Pencatatan ini dilakukan pada total biaya gaji yang dikeluarkan per periode tanpa adanya alokasi ke setiap proses, seperti proses pencucian, pengeringan, atau penyetrikaan. Dan terakhir, pada factory overhead, yaitu contohnya terdiri atas biaya listrik, air, perawatan mesin, transportasi, serta penyusutan peralatan. Pencatatan ini juga dilakukan secara keseluruhan dalam satu kategori tanpa dilakukan pembebanan ke masing-masing proses produksi. Di sini terdapat proses produksi depo laundry berdasarkan hasil observasi kami. Alur depo laundry dibagi menjadi keempat proses utama. Yang pertama, departemen pencucian yaitu menggunakan bahan
seperti deterjen tadi, softener, pewangi, serta konsumsi air. Yang kedua, departemen pengeringan, yaitu menggunakan listrik mesin pengering serta jam operasi mesin. Yang ketiga, penyetrikaan menggunakan gas setrika, uap, listrik, serta tenaga kerja langsung. Dan terakhir, departemen finishing, yaitu menggunakan plastik laundry, stiker label, dan tenaga kerja untuk pelipatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang pertama ada schedule produksi dan pembebanan biaya, kemudian laporan biaya dan pokok produksi. Kemudian ada ketiga departemen, yaitu departemen drying, departemen ironing, sama departemen finishing. Kemudian perbandingan sistem lama dengan proses costing. Sebelum memakai proses costing, Depo Laundry 2 mencatat semua biaya secara total tanpa memisah per proses, sehingga pemilik tidak bisa mengetahui bagian mana yang paling boros dan perhitungan biaya per kilogramnya menjadi kurang akurat. Dengan proses costing, biaya dipisah berdasarkan proses washing, drying, ironing, sama finishing. Setiap proses memiliki pusat biaya sendiri, sehingga penggunaan bahan, listrik, dan BOP bisa ditelusuri dengan jelas. Perhitungan biaya juga lebih tepat karena mempertimbangkan unit setara, equivalent unit. Kemudian metode ini membantu pengendalian biaya, evaluasi efisiensi, serta penetapan harga berdasarkan HPP yang akurat. Secara keseluruhan, proses costing juga membuat pengelolaan biaya lebih terstruktur, efisien, dan mendukung keputusan usaha yang lebih tepat. Kemudian analisis hasil implementasi. Yang pertama, akurasi biayanya meningkat. Yang kedua, struktur biaya lebih transparan. Kemudian yang ketiga, efisiensi tiap prosesnya teridentifikasi. Kemudian work in process-nya juga diperhitungkan. Kemudian informasinya, informasi biayanya lebih detail. Selanjutnya, harga jualnya juga lebih tepat dan perencanaan dan proyeksinya lebih baik, serta mendukung keputusan manajerial. Dan yang terakhir, mendapatkan dampak keseluruhan yang positif. Baik, selanjutnya saya berikan ke teman saya. Baik, terima kasih rekan-rekan saya atas penjelasannya dalam menjelaskan penerapan implementasi project implementasi project ini pada UMKM Depo Laundry. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.